Selamat pagi pemirsa, selamat datang dalam berita acara Pagi Rich News. Hari ini, kami sudah mendapatkan informasi tentang hasil survei sementara dari pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Berikut hasil survei sementaranya. Pemirsa, dari hasil survei sementara ini bisa kita lihat terdapat kenaikan suara dari Pak Yudi Baskoro Naraka menjadi 15% dan Pak Raja Semesta suaranya menjadi 85%. Dan pemirsa, 2 hari lagi akan diadakan kampanye dari pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna yang dimana dalam kampanye ini akan disampaikan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Saksikan terus Rich News untuk mengetahui informasi selengkapnya. Gimana ini, Pak? Ada sedikit penurunan loh di suaranya Papa. Mama tenang aja ya, Ma. Papa itu pasti menang kok, Ma. Mama jangan khawatir ya, Ma. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Raja. Bu Isabel. Pagi, Asisten. Pagi, Asisten. Oh ya, gimana ya perkembangan untuk kampanye saya? Draft visi dan misinya udah selesai. Sudah Pak Raja, untuk kata-katanya juga sudah kami kembangkan agar para rakyat lebih mudah mengerti saat Pak Raja membacakan visi dan misinya nanti. Berikut ya Pak Raja, visi dan misinya. Pak Raja, saya boleh izin menyampaikan sesuatu? Kenapa ya asisten? Mulai dari hari ini sampai hari kampanye nanti, saya harap Bapak bisa menjaga kondisi Bapak ya Pak Raja. Kenapa ya asisten? Kalau Pak Raja tidak datang saat kampanye nanti, ada kemungkinan reputasi Bapak bisa langsung berbalik 180 derajat karena kedisiplinan dan ketangguhan Bapak akan dilihat saat kampanye ini. Jadi kalau Pak Raja tidak hadir saat kampanye ini, suara Bapak itu kemungkinan bisa turun drastis, Pak Raja. Ampun. Tenang saja, asisten. Saya pasti menjaga kondisi saya dengan sangat baik kok. Saya tahu ini acara penting, asisten. Jadi saya tidak mungkin sakit saat acara kampanye nanti. Saya percaya kok kalau Pak Raja akan menjaga kondisi Bapak dengan sangat baik. Tapi saya tidak percaya dengan orang lain, Pak Raja. Maksudnya asisten, Pak Yudi. Saya takut Pak Yudi akan mengganggu Bapak agar Bapak tidak bisa hadir saat kampanye nanti. Jadi Pak, saya minta tolong ya Pak, agar Bapak tidak melakukan yang aneh-aneh Pak. Tinggal sedikit lagi Pak, Bapak bisa menjadi pejabat tertinggi di Kota Jakawarna ini. Dan Pak Raja bisa memasukkan Pak Yudi ke penjara. Tenang saja, saya tidak mungkin bakal semudah itu diganggu sama Yudi. Jadi kamu tenang aja ya asisten. Papa gak bakal kenapa-napa kan Pak? Tenang Ma, Papa pasti bakal aman kok Ma. Mama tenang aja ya Ma. Baik Pak Raja, hanya itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Dan untuk visi dan misinya, tolong pelajari dengan sangat baik ya Pak Raja. Karena saat kampanye nanti, Pak Raja tidak boleh membawa teks apapun. Jadi Pak Raja harus bisa menjelaskan visi dan misi Pak Raja dengan sebaik mungkin. Baik asisten. Baik Pak Raja, kalau begitu saya permisi ya Pak Raja. Saya permisi ya Bu Isabel. Yudi gak mungkin bakal ganggu Papa lagi kan Pak? Gak mungkin Ma. Sebenarnya, rumah yang Papa kasih buat Yudi, itu Papa udah pasangin alat penyadap Ma. Alat penyadap? Iya Mah, alat yang bisa merekam semua pembicaraan orang yang ada di rumah itu. Dan kemarin, Papa sudah mendapatkan bukti Mah tentang Yudi yang melakukan korupsi yang sangat banyak. Jadi Mama tenang aja ya Mah, kalau Yudi macam-macam, Papa itu udah punya bukti kalau Yudi pernah melakukan kejahatan. Tapi kok nggak sekarang aja Pak, Papa ngelapor ke polisi. Nanti aja Mah, kalau Papa udah terpilih jadi pejabat tertinggi di Kota Jakawarna. Dan di saat itulah, si Yudi itu udah nggak bakal punya kuasa lagi untuk mengelak dari semua perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Yudi, dari mana aja kamu, ha? Kenapa kamu baru pulang jam segini? Dari mana, Bu? Heli, gak tahu. Dari kemarin dia mukanya bete banget. Jawab dulu pertanyaan Ibu. Kenapa kamu baru pulang, Yudi? Ya dari kemarin, Yudi itu cari cara supaya dapat duit lebih. Makanya Yudi baru pulang sekarang, Bu. Terus gimana? Berhasil kamu dapat duit lebihnya? Berhasil kamu korupsi? Enggak, Bu. Goblok! Gimana
Mana sih kamu jadi anak Yudi? Nggak pernah benar ya kamu kerjanya? Ya, maaf Bu, udah nggak ada lagi soalnya bantuin aku buat korupsi Bu. Bodyguard kan udah pergi soalnya dia Bu. Ya tapi mau gimana pun caranya, kamu harus bisa korupsi Yudi, supaya kita bisa keluar dari rumah yang jelek ini. Heh Yudi, kamu itu sekarang lagi diejek sama Raja, makanya kamu dikasih rumah yang kumuh ini. Kamu itu harus korupsi Yudi, supaya kita bisa keluar dari tempat ini. Ya Bu. Iya, yang benar ngelaksanain ya, jangan iya aja. Udah Bu, jangan keras-keras kalau ngomong. Nanti didengar sama Feli tau Bu. Dia kan belum tahu kalau keluarga kita ini keluarga koruptor. Nanti dia bakal tonton banget kalau tahu kita ini seorang koruptor, Bu. Ya juga ya. Bisa gawat itu. Mana rumah ini udah retak banget lagi. Emang apa hubungannya, Bu? Rumah ini retak sama Feli tantrum. Ya bisa rubuh rumah ini karena getaran tantruman dia. Masa itu aja kamu nggak ngerti, Yudi? Iya juga sih ya, Bu. Tapi Feli mana, Bu? Kok dia nggak ada kelihatan ya dari tadi? Ya ibu juga nggak tahu Yudi. Tadi dia bilang mau keluar, terus tiba-tiba. Feli, sejak kapan kamu ada di sini? Ya ampun, bikin kaget aja kamu. Kamu ngapain tiba-tiba di sini nggak ngomong sama sekali, Feli? Apa benar? Papa ngebuat bayi yang dikandung sama mamanya Putri jadi gugur. Papa, itu benar atau enggak? Udah, kamu nggak perlu tahu itu. Sekarang kamu belajar aja sana. Jawab! Coba jawab, Pak, itu benar atau enggak? Iya, Papa yang ngebuat bayi yang dikandung sama mamanya Putri jadi gugur. Kenapa Papa ngelakuin itu, Pak? Kita ini keluarga sultan, kita itu hidup secara terhormat. Kenapa Papa ngelakuin itu? Ini Papa lakuin demi keluarga kita, Feli. Keluarga kita? Apa maksudnya, Papa? Ya supaya keluarga kita bisa tetap jadi sultan, Feli. Kalau Papa nggak ngelakuin ini, Papa bisa aja kalah di pemilihan pejabat tertinggi kali ini. Ini Papa lakuin supaya Papa menang, supaya keluarga kita bisa jadi tetap sultan. Terus sama Papa, emang sekarang kita bakal menang? Emang kita bakal menang setelah itu? Apa yang Bapak lakuin itu nggak pernah benar, Pak. Bapak nggak pernah benar yang lakuinnya. Feli, cukup ini. Udah, biarin aja dia menenangkan dirinya sendiri dulu. Nanti kalau dia udah tenang, baru kamu ngobrol sama dia. Sekarang kamu pikirin aja, Yudi. Gimana caranya supaya kamu bisa menang di pemilihan pejabat tertinggi selanjutnya? Kamu udah mikir? Apa yang bakal kamu lakuin di saat kampanye 2 hari lagi? Belum, Bu. Kok bisa belum sih, Yudi? Kamu belum ada nyiapin visi atau misi buat kampanyemu 2 hari lagi? Belum lah, Bu. Nah, sempat aku mikirin itu. Hah? Gitu aja kamu nggak mikirin? Goblok sekali ya kamu. Bu, modal aja aku udah nggak punya buat kampanye, Bu. Aku udah nggak punya kemampuan buat ngumpulin massa nanti, Bu. Jadi aku udah nggak punya waktu buat mikirin visi dan misi. Iya juga ya. Kamu pasti perlu modal kan buat ngumpulin massa. Gimana ya supaya kamu bisa dapat modal buat kampanye nanti? Ngapain kamu ngeliat gelang sama kalung emas Ibu, ha? Jual emasnya dong, Bu. Supaya Yudi punya modal buat kampanye nanti. Enak aja, cuman ini emas yang Ibu punya sekarang. Tapi Bu, cuman itu aja harta yang kita punya sekarang, Bu. Jadi tolong ya, Bu, jual emas itu buat modal Yudi kampanye nanti, Bu. Udahlah, nggak usah kampanye. Kamu juga kan pasti nggak bakal menang, kan? Bu, kalau aku nggak menang kali ini, Bu, kita bakal jadi miskin selamanya, Bu. Jadi tolong jual emasnya Ibu ya, Bu, supaya aku bisa menang, Bu. Bisa menang di pemilihan pejabat kali ini. Emang yakin kamu bakal menang? Dari hasil survei sementara, itu aja kamu udah kalah jauh, Yudi. Tapi Bu, bisa aja kan, Bu? Raja itu nggak datang saat kampanye nanti. Dan suaranya bakal turun drastis. Dan aku suaranya bakal menanjak drastis. Dan aku
aku kemungkinan bisa menang di pemilihan pejabat kali ini. Bisa aja kan itu terjadi, Bu? Bisa aja kan? Bisa aja sih. Tapi kemungkinannya sangat kecil sekali kan, Yudi? Mana mungkin raja itu nggak datang di acara yang sangat penting itu? Ya bisa aja kan si raja itu kecelakaan, terus dia nggak datang saat kampanye nanti. Jadi tolong ya, Bu, tolong jual emasnya Ibu supaya aku punya modal, Bu, buat ikut kampanye nanti. Ya sudah, kita jual emas ini sekarang supaya kamu bisa punya modal saat kampanye nanti. Ayo kita ke toko emas sekarang. Iya, ada yang bisa saya bantu. Ini keluarganya Pak Yudi nggak sih? Yang jadi pejabat tertinggi di kota kita? Iya, bener. Ngapain ya mereka kesini? Gak tau juga nih. Ada apa ya, Bu, kesini? Ini, saya mau jual emas-emas saya. Bisa kan? Jual di sini? Bisa. Surat-suratnya ada? Surat-surat? Gak ada. Hilang surat-suratnya. Oh, habis kebakar ya, Bu? Kan rumahnya habis didemo waktu ini. Coba saya lihat dulu ya emasnya, Bu. Ini. Ini belinya pakai duit rakyat nggak, Bu? Apa? Udah. Ini bisa, Bu, dijual di sini. Tapi karena Ibu udah nggak punya suratnya, jadi ini nggak bisa dijual dengan harga maksimal ya, Bu. Berapa saya bisa dapat dari jual emas? Mungkin sekitar 75 juta? Tuh, 75 juta? Sedikit banget. Dulu saya belinya 200 juta loh itu. Kalian jangan nipu kita ya. Kita itu nggak bodoh. Kita itu nggak ada nipu ya, Pak. Emang kita itu kayak kalian yang sering nipu rakyat. Jadi gimana, Bu? Ibu mau jual di sini atau enggak? Saya jamin ya, Bu, kalau Ibu jual di tempat lain, itu nggak bakal diterima, Bu, karena Ibu udah nggak punya suratnya. Gimana nih, Yudi? Terima aja, Bu. Daripada kita nggak dapet duit sama sekali. Ya udah, saya terima 75 juta. Baik, saya proses dulu ya. Kok emasnya sampai dijual sih? Udah nggak punya duit banget ya? Makanya belinya itu jangan pakai duit rakyat dong. Jadi diambil lagi kan sama yang di atas. Dasar duit nggak berkah. Kasihan deh. Apa-apaan sih kamu? Kita ini pelanggan ya di sini. Kamu cuma karyawan. Jadi kamu nggak usah banyak tingkah. Kalian juga karyawan loh. Kalian kan karyawannya rakyat. Jadi kalian ya yang jangan banyak tingkah. Siap-siap kalah ya Pak Yudi di pemilihan pejabat nanti. Soalnya yang bakal menang itu Pak Raja. Ini uangnya ya, Bu? Kok mereka kelihatan marah gitu? Kamu udah ngomong sama mereka? Gak ada kok. Emang merekanya aja tuh yang sensian. Ngeselin banget ya karyawan satu itu. Hilang banget harga diriku di sana. Ya, Bu, sabar aja. Namanya juga SDM rendah, Bu. Biasa mereka kayak gitu. Mereka cuma iri sama kita, Bu. Ibu benar-benar gak bisa diginiin. Yudi, ini modal buat kamu kampanye 2 hari lagi. Apapun yang terjadi, Yudi, kamu harus bisa mengalahkan Raja Sialan itu. Dan kamu harus menang di pemilihan pejabat tertinggi kali ini. Nih, uang buat kamu kampanye nanti.
Bapak itu ngelakuin hal gak terpuji kayak gitu. Males banget deh sama Bapak. Tapi ada benernya juga ya Papa. Papa ngelakuin itu pasti biar bisa menang lawan Papa putri sialan itu. Yes. Tapi Papa apa saja ketemu cewek yang murahan dan kampungan kayak gitu. Jadi hancur karena mabeknya Papa. Oke. Aku gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan kayak gini. Aku harus tetap bisa ngeliatin kesultananku yang sangat sultan ini. Semangat Feli. Kamu gak boleh sedih terus. Kamu harus bangkit. Dan kamu harus tunjukin kalau kamu adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Jangan lo mobil. Ajudan stop. Berhenti juga ya itu mobil. Keluar lo aja. Orang ini dia yang lebarin aku botol. Kayak seumuran ya. Ajudan. Ya deh Rafin. Rafin. Wang. Siap deh Rafin. Maksud lo apaan, ha? Ngapain lo ngelebarin gue duit kayak gini? Kan minta maaf. Karena botol yang gue minum kena kepala lo. Pakai duit itu buat berobat ya? Kayak Judan. Jalan banget lo ya! Lo kira gue semurah itu apa? Yes! Ngeselin banget sih hari ini. Gak suka banget ya. Tapi lumayan juga ya duitnya. Aku bisa pakai duit ini buat shopping mewah. Aku kan lagi miskin sekarang. Kira-kira siapa sih dia? Songong banget ya sikapnya dia. Tapi setidaknya dia ngasih aku duit yang banyak. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya sudah berada di lapangan Bintang Raya, di mana di sini Pak Raja Semesta akan menyampaikan visi dan misi beliau dalam pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Terlihat di sini para masyarakat sudah antusias sekali menunggu kedatangan dari Pak Raja Semesta. Dan di saat ini juga teman saya sudah berada di lapangan Cendana Utama, di mana di tempat tersebut Pak Yudi Baskoro Naraka akan menyampaikan visi dan misi beliau. Halo Tika, bagaimana keadaan di lapangan Cendana Utama? Halo Indah, untuk saat ini kondisi dari lapangan Cendana Utama itu masih sangat sepi sekali pemirsa. Karena sepertinya para masyarakat masih belum datang ke lapangan Cendana Utama untuk mendukung kampanye dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Kita lihat nanti apakah para masyarakat akan datang ke lapangan Cendana Utama. Papa nggak ada pendukungnya sama sekali di lapangan. Papa bakal kampanye nanti. Beda banget tau gak sih Pak? Sama kampanye papanya Putri. Gimana ini Bu? Udah kamu tenang aja Yudi. Kemarin Ibu udah ngasih kamu duit kan? Nanti saat kamu di panggung, kamu harus tunjukin duit itu supaya orang-orang tuh mau mendukung kamu dan berbalik dari mendukung Raja menjadi mendukung kamu. Yakin emang bakal berhasil Bu? Ya kan gak ada salahnya buat coba. Kamu udah siap kan? Kita harus berangkat sekarang buat kampanye supaya kamu gak telat datang ke sana. Ya juga ya. Pasti bakal malu banget kalau telat datang kampanye. Yaudah, ayo kita berangkat sekarang Bu. Kamu udah pesen? Ajal mobilnya. Ya juga ya. Belum Yudi pesan Bu. Sekarang ada Yudi pesan. Yes. Mau kampanye aja nih ojol mobil. Minimal ya Alphard tuh gak sih Pak? Tuan, ini dia mobil yang akan Tuan pakai untuk menuju lapangan Bintang Raya.
bagus banget loh mobilnya, Pak. Iya loh, Pak. Keren banget loh mobilnya Papa. Makasih ya, Ma. Nak. Pak Raja, sudah siap untuk tampil hari ini? Sudah, asisten. Bagus, Pak Raja. Saya harap tidak ada kendala saat Bapak menuju lapangan Bintang Raya, Pak. Karena saat ini pendukung Bapak sudah banyak sekali yang menunggu di lapangan Bintang Raya. Semangat ya, Pak. Sebentar lagi bakal ada pemilihannya. Papa pokoknya harus menang ya, Pak. Iya, Pak. Papa harus lancar ya ngomongnya hari ini, Pak. Iya. Papa akan berikan yang terbaik hari ini. Supaya Papa bisa menang. Jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna. Baik, Pak Raja bisa langsung ke mobil ya, Pak Raja? Iya, asisten. Mah, nak, Papa berangkat dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Bu Isabel, Putri, kalian bisa menaiki mobil yang itu ya. Mobil itu akan mengantar kalian menuju lapangan Bintang Raya. Iya, asisten. Makasih ya, asisten. Nak, ayo kita berangkat juga yuk, nak. Iya, Mah. Bodyguard, kawal Pak Raja dengan sangat baik ya. Jangan sampai Pak Raja kenapa-napa. Siap, asisten. Tim 1 masuk. Masuk. Tim 2 masuk. Masuk. Tim 3 masuk. Masuk. Mobil Pak Raja sekarang akan berangkat menuju lapangan Bintang Raya. Tolong awasin Pak Raja dengan baik. Jangan sampai ada musuh yang mengganggu jalannya Pak Raja. Mengerti? Mengerti? Baik, kami akan berangkat sekarang. Tuan, kita akan berangkat sekarang. Iya, bodyguard. Wah, ya ampun Jess, banyak banget loh yang ngedukung papanya Putri, Jess. Iya Isar, nggak sabar banget loh lihat papanya Putri pidato nanti. Ya ampun, panas banget ya di sini. Wah, panas. Mami kepanasan, papi kipasin ya Mi. Oh, papi, cucut banget sih papi. Makasih ya Pi. Iya Mi. Kak King, kalau pacaran kayak papi tuh, jangan sok cool gitu. Pasti deh Kak Putri bakal kelapa-kelapa kalau Kak King kayak papi. Bacot. Dikasih tahu malah bilang bacot, terserah Kak King deh. Ramai sekali ya. Iya. Ini aku bawa. Aku bisa bawa sendiri kok, Amar. Gak usah, Clara. Biar saya aja. Bu Isabel, Putri, bisa berdiri di sini ya. Besar juga ya panggung buat Papa. Papa bakal jadi pusat perhatian sekarang, mah. Suami saya mana ya, asisten? Kok dia belum datang? Tadi Pak Raja mengambil jalan yang lebih jauh, Bu Isabel, agar perjalanannya aman dan tidak terganggu oleh siapapun. Oh, tapi kira-kira suami saya bakal aman-aman aja kan, asisten? Aman, Bu Isabel. Saat ini Pak Raja sudah dikawal oleh bodyguard yang profesional. Jadi sepertinya perjalanannya akan sangat aman, Bu Isabel. Iya deh, asisten. Udah, Mama tenang aja ya, Mah. Di sini pasti banyak yang doain Papa. Papa pasti bakal selamat, Mah. Iya, Nak. Pak Raja! Pak Raja! Pak Raja! Pak Raja harus jadi pejabat tertinggi kota Jakawarna! Kita perlu pejabat seperti Pak Raja! Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Tuh, banyak banget loh yang ngedukung Papa, Mah. Baik pemirsa, saat ini keluarga dari Pak Raja Semesta sudah datang di lapangan Bintang Raya. Tapi sampai saat ini juga saya masih belum melihat kedatangan dari Pak Raja Semesta sendiri. Kira-kira kapankah Pak Raja Semesta akan datang ke lapangan Bintang Raya? Dan sekarang teman saya Tika akan mengabari kondisi terkini di lapangan Cendana Utama. Halo Tika, bagaimana kondisi terkini di lapangan Cendana Utama? Baik Indah. Untuk saat ini, kondisi dari lapangan Cendana Utama masih sangat sepi sekali ya pemirsa. Terlihat hanya ada segelintir orang yang datang ke lapangan Cendana Utama. Kondisi ini bisa terjadi mungkin karena Pak Yudi Baskoro Naraka memiliki suara yang sangat sedikit sekali.
Pemirsa, saat ini keluarga dari Yudi dan Pak Yudi sendiri sudah datang di lapangan Cendana Utama. Mari kita saksikan kedatangan dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Sepi banget tempatnya. Cuma ada sedikit orang aja loh di sini. 1, 2, 3. Yudi, kamu harus tetap tampil maksimal. Sekarang ada banyak wartawan di sini, Yudi. Jadi, kamu harus tetap tampil profesional. Ya, Bu. Udah, cepat kamu keluar sekarang. Terus kamu harus dada-dada ke semua orang. Iya, Bu. Ya, pemirsa, saat ini terlihat Pak Yudi sedang dada-dada ke lapangan yang kosong melompong, pemirsa. Ya, itu saja beritanya. Udah, cepat naik ke atas panggung sekarang. Iya, Bu. Yudi, ya ampun, komisnya ons. Ya ampun, ganteng banget Pak Yudi. Pak Yudi, semangat Pak Yudi. Cepet bacain visi misi kamu sekarang, Yudi. Kamu harus tampil tegas dan maksimal. Dan ingat, tunjukin uang kamu. Iya, Bu. Semuanya, terima kasih karena telah datang di kampanye salah satu pejabat tertinggi Kota Jakawarna, yaitu saya, Yudi Baskoro Naraka. Baik pemirsa, untuk saat ini Pak Yudi Baskoro Naraka akan menyampaikan visi dan misinya di lapangan Cendana Utama ini. Mari kita saksikan visi dan misi dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Saudara-saudara semua, rakyat-rakyat Kota Jakawarna, walaupun di sini sekarang lapangannya tampak lenggang, tapi hati saya tetap penuh dengan semangat. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai calon pejabat, tapi sebagai seorang rakyat, sebagai sahabat, dan sebagai pemimpin yang akan membuat Kota Jakawarna lebih bercahaya lagi. Jadi semuanya, visi saya jelas. Ingin membuat Kota Jakawarna menjadi lebih cerah, lebih bahagia, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Di sini, saya ingin membuat Kota Jakawarna tidak hanya kota yang indah, tapi juga nyaman dan sejahtera bagi seluruh rakyat-rakyatnya. Dan misi saya yang pertama, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, memberikan beasiswa dan pendidikan gratis untuk anak-anak Kota Jakawarna. Kemudian yang ketiga, saya berjanji memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Dan yang terakhir, saya akan memperbaiki seluruh infrastruktur yang ada di Kota Jakawarna ini agar warga-warga di sini semakin nyaman dan senang tinggal di Kota Jakawarna. Dan saya tahu belakangan ini banyak sekali suara sumbang tentang saya. Tapi kali ini saya mau kalian semua percaya kalau saya akan memberikan yang terbaik untuk Kota Jakawarna ini. Dan untuk membuktikan keseriusan saya, hari ini, bagi seluruh pendukung-pendukung saya akan memberikan bantuan kepada kalian. Iya, saya akan memberikan kalian uang tunai, uang nyata untuk rakyat Kota Jakawarna, khusus bagi seluruh pendukung-pendukung saya. Katanya Pak Yudi bakal bagi-bagi duit nih. Wah, oke juga tuh ya. Kita kesana aja kali ya?
Nanti kalau Pak Raja bagi-bagi duit juga gimana? Ya juga ya. Tapi Pak Raja kok belum datang sih? Iya. Pak Yudi aja udah mulai tuh buat nyamain visi dan misi. Kok Pak Raja belum datang sih? Mana ini papanya Putri? Kok nggak datang-datang? Iya. Ini orang-orang udah pada mulai ngomongin papanya Putri loh. Ya ampun. Asisten, ini suami saya mana ya asisten? Kok dia belum datang sih asisten? Sebentar ya Bu Sabel, saya coba hubungi bodyguard dulu. Yudi udah nyampein visi dan misinya. Bodyguard, berapa lama lagi kita nyampe di tempat saya kampanye? Sebentar lagi Tuan. Tunggu ya Tuan. Semuanya aman-aman saja kan bodyguard? Aman Tuan. Tuan tenang saja ya Tuan. Loh, helikopter tim 2 kok bisa tiba-tiba jatuh? Tim 3, bagaimana keadaan di atas gedung tim 3? Tim 3, jawab tim 3. Ada nggak beres ini. Aku harus kabarin Pak Raja. Pak Raja kawan! Kita harus mengusir dia. Teleponnya terputus Bu Sabel. Mama tenang, Ma. Papa kenapa nggak bisa dihubungin, Nak? Asisten, gimana ini sekarang asisten? Saya coba hubungi bodyguard yang tidak bertugas dulu sekarang. Ini Pak Raja kenapa lama banget sih datangnya? Iya, kita udah nunggu lama banget nih dari tadi. Niat nggak sih dia jadi pejabat? Kita ke tempatnya Pak Yudi aja yuk, dia mau bagi-bagi duit tuh. Yuk. Ini orang-orang kok pada pergi? Ini kenapa ini? Pi, ini kok orang-orang pada pergi ya, Pi? Kayaknya mereka kecewa deh karena Raja belum datang-datang. Ya ampun, Om Raja. Jangan pergi dulu. Sebentar lagi Raja pasti bakal datang. Ya ampun. Raja, di mana ya kamu Raja? Pemirsa, saat ini para masyarakat yang sudah menunggu Pak Raja Semesta berkampanye dari tadi sudah mulai meninggalkan lapangan Bintang Raya karena mereka sepertinya kecewa karena Pak Raja Semesta sampai saat ini, detik ini juga belum datang ke lapangan Bintang Raya. Dan sepertinya mereka sekarang sedang menuju lapangan Cendana Utama untuk menyaksikan kampanye dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Wah, ini dia nih tempatnya Pak Yudi. Wow, Pak Yudi, bagi duit Pak Yudi. Orang-orang pada datang. Ini kenapa ini? Yudi, cepat bagi-bagiin uang kamu. Mereka datang karena mau uang kamu, Yudi. Iya, Bu. Dukung saya di pemilihan pejabat tertinggi. Dukung saya di pemilihan pejabat tertinggi. Dukung saya di pemilihan pejabat tertinggi. Ayo dukung saya. Yudi Baskoro Naraka. Baik pemirsa, saat ini kondisi lapangan Cendana Utama sangat ramai sekali pemirsa. Terlihat tiba-tiba masyarakat datang untuk menyaksikan visi dan misi dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Apakah saat ini kondisi akan berbalik? Saksikan terus Trades News untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kenapa pendukungnya Papa tiba-tiba bisa banyak kayak gini? Padahal Papa nggak ada ngapa-ngapain kan? Aneh banget. Kok bisa tiba-tiba sebanyak ini sih yang ngedukung Papa? Halo? Hai. Wah, kenapa tiba-tiba ramai sekali ini? Akhirnya aku punya kesempatan buat jadi pejabat tertinggi lagi di sini. Kenapa mereka nggak jadi dukung Raja? Pasti Raja ngelakuin kesalahan ya. Gimana kejutan dari saya? Pak Suryo? Bodyguard.
Kenapa bisa jadi kayak gini? Harus keluar sekarang. Aku nggak boleh kalah kayak gini. Aku harus tetap tampil di kampanye pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawara. Aku harus tetap menang. Aku harus tetap menang. 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!